Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam, Mbak Ladin. Siap, Oke, dimulai. gimana? Siap dimulai? Oke. Baik, Bapak Ibu, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan untuk pembelajaran di sore hari ini di kelompok 3 dan 4 bisa berjalan dengan lancar. Dimulai sekarang nanti berakhirnya secukupnya yang disampaikan Pak Gunawan. Bisa Oke. sampai jam 5, bisa sampai jam 6, dan bisa juga sampai malam karena beliau ini kebetulan juga tinggalnya tidak jauh dari Balikpapan. Jadi secukupnya beliau nanti. Oke. Oke. Untuk petugas rekodnya apakah sudah? Sudah ya. Sudah, Oke, Bapak. sudah ada Pak Minta Khairul izin Huda. untuk Baik, monggo Pak Gunawan Oke. bisa dimulai untuk pembelajaran singkat Makasih, singkat. Mbak Lasin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi sore hari ini dengan baca basmalah dan yang beragama non-Muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu ya. Yang tugas Sudah, Pak. kelompok kemarin itu Bapak itu membuat video. Nah, nanti ditayangkan, selesai itu nanti Bapak Ibu teriakkan yel-yelnya, terus nyanyikan lagunya. Kemudian yang terakhir nanti di scroll pelan-pelan role play-nya. Oke, sekarang kelompok berapa dulu yang mau tampil? Kelompok 3 dulu atau kelompok 4 untuk menampilkan videonya? Atau silakan bareng, siapa yang duluan itu yang nanti muncul. Silakan. Masing-masing ketua untuk mengkoordinasikan anak buahnya, siapa yang harus menampilkan videonya. Ya, kelompok kita yang mau tampil dulu. Ketua kelas, ketua kelompok 3 mana? Mohon izin, Bapak, sepertinya kendala jaringan. Mungkin bisa saya wakilkan dulu, nggak? Oh ya, bisa, bisa. Tidak harus Iya, ketuanya loh ya. Silakan. iya. Mungkin Ya, bisa silakan dimulai Ibu. dari, Nah, baik, ya, Bapak. silakan. Baik, bisa dimulai dari kelompok 3. Mungkin Mas Khairul Huda bisa membantu, tolong menampilkan videonya. Oh iya, sebentar. Ya. Videonya dulu Ibu. Iya, sebentar Bapak. Ke kelompok 4 dulu juga nggak apa-apa loh. Ya harus urut. Ini kelompok 3 atau kelompok 4 dulu jadinya, Mbak? Ya, silakan yang tampil dulu Oh ya, bareng-bareng nanti kelompok keluar yang 3 mana ini ya. saya share Oke, dulu. silakan. Silakan Pak Khairul.
Belum ada suaranya, Mas. Suaranya belum keluar. Silakan yang lain bisa bantu diarahkan gimana kita. Tetap belum ada ya, Pak? Belum ada suaranya. Ayo, waktunya merangkak malam nanti. Kemarin sudah upload semua ya masing-masing kan? Sampun, Pak. Nah, sekarang dicoba semua mana yang bisa masuk duluan. Ketua kelompok 4 mana? Ya, Pak Nazilatul, silakan. Nggak ada suaranya, Bos. Bersuara. Ia menjerit Apakah sudah ada suaranya ini? krisis iklim. Lalu, di mana kita, manusia? Sudah ada suaranya, Mas. Mohon jenengan Oh ulangi ya, aja. Di balik keindahan alam yang kita lihat setiap hari, tersimpan sebuah pesan spiritual yang sering terlupakan. Hutan yang rimbun, sungai yang mengalir, hingga udara yang kita hirup. Semua adalah bagian dari ciptaan yang kudus. Tapi kini, alam bersuara. Ia menjerit pelan, lewat banjir, kekeringan, dan krisis iklim. Lalu, di mana kita, manusia, dalam kisah besar penciptaan ini? Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai keyakinan bahwa merusak alam berarti mengkhianati amanah Tuhan. Jika hutan dieksploitasi dan pohon-pohon ditebang tanpa terkendali,
dan tanah longsor menjadi ingat bahwa kita telah lalai menjaga ciptaan. Laut di Indonesia yang luas adalah berkah. Namun pencemaran plastik menjadi ancaman serius yang harus kita hentikan. Menjaga kebersihan sungai dan sumber air adalah wujud syukur kita kepada Tuhan dan wujud cinta kepada sesama. Ekoteologi mengajak kita untuk melihat kembali hubungan antara iman dan alam semesta. Ia bukan hanya ilmu, tapi juga panggilan untuk menyadari bahwa bumi ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang mempercayakan penjagaannya kepada manusia. Dalam banyak tradisi spiritual, alam bukan sekadar latar belakang hidup, tapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Burung-burung yang berkicau, pepohonan yang menjulang, laut yang bergelora, semuanya memuliakan Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Ketika manusia merusak alam, kita bukan hanya mencederai lingkungan, tapi juga menyakiti keharmonisan spiritual yang menghubungkan semua ciptaan. Ekoteologi mengingatkan, menjaga alam bukan hanya tanggung jawab ekologis, tapi juga ibadah yang suci. Ini saya ingin menanamkan nilai-nilai ideologi kepada peserta didik agar mereka peduli dan melestarikan lingkungan adalah bagian dari pilar negara. Karena bangsa yang kuat lahir dari alam yang sehat. Ekoteologi mengajarkan bahwa manusia bukan merupakan penguasa mutlak di bumi ini, namun sebagai khalifah yang bertugas untuk merawatnya. Kita bisa mulai dari caranya seperti menanam pohon, kita menguasai sembarangan, dan bisa pula menggunakan air. Dan ekoteologi kita membangun kesadaran bahwa menjaga alam sama artinya dengan menjaga kehidupan bangsa. Ini saatnya kita bertanya, apakah cara hidup kita mencerminkan kasih kepada ciptaan? Dunia ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu. Mari kembalikan peran kita sebagai penjaga, bukan penguasa alam. Karena mencintai bumi adalah cara lain mencintai Tuhan. Oke. Silakan sekarang di kelompok berapa ini tadi? 3 ya. Nah, teriakkan yel-yelnya, nyanyikan lagunya, dan nanti di scroll pelan-pelan role play-nya. Silakan dari yel-yel dulu. Iya. Dengar Pak suara saya? Yes. Dengar, dengar. Dihidupkan semua mic-nya. Namanya mic-nya di depan kalau udah. Untuk kelompok 3 apakah sudah semua menyalakan mic? Sudah. Ya. Terima kasih. Nanti ikuti saya. Oke. Saya mulai. Siapa kita? Kelompok Tiga. 3. Untuk apa kita di sini? Bela negara jaya selamanya. selamanya. Apa semangat kita? Satu Satu hati, hati, satu jiwa, Jiwa, harga mati, merdeka. Oke, baik, terima kasih. Bisa di-scroll untuk anunya, Mas. Lagunya. Untuk lagunya ini mengambil dari anunya Bandung, Bapak. Baik, saya mulai. Ayo semuanya monggo. Halo semua kami ASN yang tangguh, kelompok 3 maju dengan semangat utuh, bela negara, selamat cinta tanah air selamanya. Jujur, sikap penuh setia, ASN untuk Indonesia. Seperti itu Pak untuk lagu dari Oke, kelompok sekarang 3. role play-nya di scroll pelan-pelan. Monggo Mas. Ya, Mas. Ini mengangkat tentang penjajahan menuju kemerdekaan Bapak. Ya, Jadi scroll aja, saya tak baca. Ya, oke. Lanjut. 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 Lanjut.
Oke, lanjut. Baik, silakan. Sekarang stop screen. Silakan angkatan 4. Ya, angkatan 4 untuk ditampilkan videonya. Indonesia adalah negeri yang berdiri kokoh di atas perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita dipersatukan oleh satu tekad menjaga keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh wilayahnya, bangsanya, budayanya, dan cita-citanya. Ia mengingatkan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi nafas persaudaraan. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya menjaga warisan, tetapi juga melanjutkan perjuangan. Membangun bangsa dengan semangat persatuan dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Karena cinta tanah air bukan sekedar kata-kata, melainkan sikap, kerja nyata, dan pengabdian tanpa batas untuk Indonesia tercinta. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagiku, Indonesia adalah sebuah rumah besar, tempat kita untuk belajar, saling menghargai, dan juga hidup berdampingan dengan damai. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke yang harus kita jaga bersama. Indonesia adalah tanah air yang mengajarkan arti gotong royong dan kebersamaan dalam setiap langkah kehidupan. Indonesia bukan hanya sekadar wilayah, tapi identitas yang membentuk siapa kita sesungguhnya. Indonesia adalah negara yang besar, bangsa yang besar, yang selalu menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Indonesia adalah tempat lahir para pahlawan, yang pengorbanannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Indonesia adalah ruang untuk bermimpi, berkreasi, dan membangun masa depan yang lebih baik. Indonesia adalah negeri penuh warna yang mana perbedaan menjadi kekuatan bukan kelemahan. Indonesia adalah tumpah darahku, tempat aku mencintai, membela, dan mengabdikan diri sepenuh hati. Indonesia adalah masa depan kita bersama yang harus dijaga dan juga dipelihara sebagai warisan untuk anak cucu kita. Oke,
Silakan ditampilkan yel-yel, lagu, dan role play-nya. Ya, diteriakkan, dinyanyikan, dan di-scroll pelan-pelan. Ya, silakan. Semua mic dibuka untuk kelompok 4. Diteriakkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Salah satu dipimpin. Ya, salah satu mungkin. Salah satu mimpin ya. Oke, baik teman-teman, kita lantunkan yel-yel kita. Kita mulai ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Siapa kita? Kelompok Kelompok 4. 4. Semangat sore. 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 Ya, karena ini sore, kita berarti kita ulangi ya. Ya. Semangat sore. Sore. Tunjukkan semangatmu. Aku bisa. Yakin bisa. Pasti bisa. Mana dia? Ini dia. Untuk apa kita di sini? Untuk Indonesia. Oke, kita bernyanyi bersama-sama teman. Bu Wihardiani bisa dipimpin ya untuk lirik yel-yelnya. Baik, mari kita semua mulai. 1, 2, 3. Kami di sini terus berjuang, wujudkan mimpi membangun negeriku, alam tercinta Indonesiaku. Kami di sini terus berjuang, mimpi membangun negeriku, alam tercinta Indonesiaku. Dilanjut CPNS 2025. Berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Ya, oke, lagunya sekarang. Silakan. Ayo Bu Wihardiani. Ini Pak Ketua, Pak. Lanjut. Kita mulai ya. 4 paling oke. Oh, jelas. Masuk. Boleh masuk. Mari. Pesertanya keren. Ya, oke. Kelompok 4 yang terbaik. Skenario role play-nya silakan di-scroll pelan-pelan, saya tak baca. Baik, Pak. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Pun selesai. Lanjut. Sudah Pak Gunawan, cukup sampai di sini untuk role play-nya. Itu masih jalan terus, Pak. Oh, Catatan apa itu ya, catatan ini ya? sampai sini, Pak. Emosi, Pak. Oh, oke. Sudah sampai situ, sampai catatan itu. Oke, baik. Oke, catatan ini. Baik, silakan di stop screen.
Baik, Bapak Ibu. Ya, silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu. Ini nanti baik untuk yel-yel, kemudian lagu dan role play itu kita mau tampilkan saat Ibu Bapak diundang di BDK Semarang. Waktunya 3 hari nanti, menjelang Bapak Ibu berakhir ya. Masih ada waktu sekitar 2 bulan lebih untuk memantapkan yel-yel, lagu maupun role play-nya ya. Silakan dipersiapkan sehingga nanti begitu tampil di BDK Semarang semuanya sudah oke. Baik, sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu presentasi tugas individunya. Silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Tidak harus urut. Boleh kelompok 3, boleh kelompok 4. Silakan. Tugas individunya. Silakan. Ayo. Biar Bapak Ibu tahu kesalahannya di mana. Ini awal dari kegiatan untuk nanti menuju ke agenda 3, 2, 3, dan di agenda 4. Agenda 4 itu nanti Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Mulainya dari agenda 1 ini. Kalau agenda 1-nya nggak jelas, nanti agenda 2, 3-nya nanti masalah. Nanti di agenda 4-nya Bapak Ibu banyak kesulitan. Sekarang silakan ditampilkan. Nanti akan kita lihat kalau ada kesalahan supaya Bapak tahu sejak dini. Silakan. Izin saya, Pak. Oh, silakan Bapak. Oke. Pak Zayan. Silakan. Ya. Semua nyimak ya, supaya nanti Bapak Ibu tahu kesalahannya di mana. Oke, Apa diperlihatkan. sudah Oke, kelihatan? diperlihatkan di isunya, isu 1 sampai 5 diperlihatkan. Baik, Lanjut. terima kasih Bapak. Ya. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya mempresentasikan tugas individu saya. Yang pertama mengenai core isu. Langsung aja dibaca core isunya apa? Isunya 1 kurangnya apa itu? Oke, isu yang pertama kurangnya sosialisasi syarat administrasi nikah dari pihak KUA. Yang kedua, minimnya pemanfaatan aplikasi SIMKAH online oleh masyarakat. Yang ketiga, kurang optimalnya media sosial sebagai sarana pelayanan KUA Mungkit. Kemudian, belum terstrukturnya administrasi pelayanan di KUA Mungkit. Terus yang kelima, banyak data arsip akta nikah yang terancam rusak karena usia. Oke, bagus ya. Kemudian Sekarang dari APKL-nya ini sudah saya peringkatkan. Yang 3 besar adalah 1, kurang optimalnya media sosial sebagai sarana dinaikkan pelayanan. Pak, diputar di. Oh Oke. ya. Yang 3 besar adalah kurangnya optimalnya media sosial sebagai sarana pelayanan KUA, kemudian belum strukturnya administrasi pelayanan, dan yang ketiga banyaknya data arsip akta nikah yang terancam rusak. Oke, yang jadi sudah core saya isu atau isu utama nomor 1 ya. Nah itu diletakkan di fishbone, di ikan, Ya. di tulang ikan. Ya, baik Lihat Pak. fishbone-nya. Fishbone-nya seperti ini. Oke ya, dibaca. Kurang optimalnya apa? Dibaca Pak. Kurang core isunya, kurang optimalnya media sosial sebagai sarana pelayanan KUA Mungkit. Oke, Nah, Fishbone ada 4 aspek. Yang mainnya tentang kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA Mungkit. Kemudian belum terorganisirnya perencanaan konten media sosial KUA Mungkit. Oke, Dari sebentar. materialnya belum adanya. Stop. Halo, stop dulu ya. Nah, sekarang Bapak di sini ada dua duri ya. 1, kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA Mungkit. Yang kedua, belum terorganisirnya perencanaan konten media sosial KUA Mungkit. Nah, kalau ada 2 duri ini, Bapak bisa ambil salah satu atau Bapak kumpulkan jadi 1. Kemudian dibuat kalimat baru. Bapak mau ambil salah satu atau mau jadikan 1? 2 jadi 1 atau hanya mau diambil salah satu dari 2 ini? Digabung aja Pak. Digabung. Terus kalau digabung jadinya? Jadi
konten media sosial. Maksudnya gini, kalau Bapak itu Kurangnya kemampuan petugas, perencanaan, dan kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media. Jadi jadi satu aja Pak, yang dua, yang bawahnya dihapus. artinya Bapak mengambil satu kan, kurangnya Ya. kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA mungkin. Nah, ini masalah. Masalah dari unsur men, dari faktor men itu adalah kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA mungkin. Inilah yang menyebabkan kurang optimalnya media sosial bla 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 di core issue ini. Jadi core issue ini adalah akibat, efek atau akibat. Ini penyebabnya apa? Empat hal ini, ada material, ada man, ada metode, ada milieu. Nah, dari faktor man itu diantaranya apa? Kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA mungkin. Nah, terus ini kan masalah Bapak ya, Pak Adib ya. Pak Adib, ini adalah masalah. Harus jenengan carikan gagasan idenya untuk mengatasi masalah ini. Nah, kita lihat sekarang di metrik bawahnya, di kolom-kolomnya. Lihat. Terus? Nah, gagasan kegiatannya tadi kan apa, Pak? Dari 5 ini mana yang menggambarkan manusianya? Lemahnya. Yang mana dari 5 ini? SOP dulu Pak. Kalau SOP itu nanti mungkin coba lihat sekarang di SOP. Di fishbone-nya. Di ikannya. Di ikan. Nah, coba sekarang SOP. Metodenya apa coba? Metodenya. Nah, kan? Belum tersedianya SOP. Nah, kalau SOP itu adalah mewakili metode, Pak. Nah, sekarang untuk kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA mungkin ini untuk mengatasi ini caranya gimana? Caranya apa coba? Setelah ada SOP maka sosialisasi SOP kepada pegawai KUA. Bukan, itu nanti gini ya. Jadi kembali ke fishbone. Oke. Yang lain perhatikan yang lain nyimak biar nanti kalau nggak tampil pun Bapak Ibu tahu langkah-langkahnya. Ini kan di kepala ikan ini, di core isu ini atau isu utama ini kan ini akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya salah satunya dari faktor manusia. Apa? Kurangnya kemampuan petugas dan perencanaan konten media sosial KUA mungkin. Nah, sekarang untuk supaya petugas KUA mungkin itu punya kemampuan atau punya kompetensi, ya, itu apa? Diapakan? Manusianya. Dilatih Pak. Dilatih. Berarti apa? Adanya diberi latihan manajemen media sosial atau membuat ditulis. konten. Nah, tulis. Sekarang dibuka ke metriknya. Metriknya dibuka. Nah, ditulis di sini nanti nomor berapa. Mau dikasih nomor berapa? Baik Pak. Ditulis di nomor 1 nggak apa-apa. Nanti yang ini biarkan. Yang dari 5 ini, oh alah gini lah. Nah, sekarang ini. Sekarang diletakkan nomor 2 ini. Ini bisa diedit langsung nggak, Pak? Nggak bisa, ini anu PDF ya Pak. Oke, ya dicatat. Nomor 2. Saya catat. Dicatat. Diberikan pelatihan apa ini? Pelatihan apa, Pak? Pelatihan pembuatan konten dan manajemen media sosial. Oke ya. Terus langkah-langkah untuk pelatihan itu apa, Pak? Langkah-langkahnya A. Oke. Langkahnya identifikasi. Identifikasi kemampuan. Terus yang B apa? Untuk pelatihan apa?
Diundang peserta apa pelatih. Diundang narasumber. Oke. Yang ketiga apa? Diadakan pelatihan. Penyampaian oleh narasumber. Diadakan pelatihan. 4, evaluasi. Itu aja. Oke, Nah, Pak. itu mengatasi men. Nah, sekarang ke Fishbone. Nah, sekarang metodenya apa? Belum tersedianya SOP manajemen media sosial KUA Mungkin. Nah, sekarang kembali ke metriknya. Nah, di SOP ini, pertama membuat SOP manajemen media sosial KUA Mungkin. Langkah-langkahnya mencari pembanding SOP. Oke, mencari pembanding SOP di internet boleh. Konsultasi dengan kolega pihak ahli, membuat rancangan SOP. Kemudian D, tambah D ya Pak. Halo. Oke, baik. D, membuat rancangan, membuat SOP. Kan kalau hanya sampai di sini kan jangan baru buat rancangan, belum jadi SOP-nya. Oh ya, baik Pak. Oke kan? Membuat SOP. Oke ya. Kemudian ya, mau ditambah lagi nggak? Kalau mau ditambah ya apa misalnya diuji coba atau gimana? Atau evaluasi boleh. Tapi kalau misalnya mau berhenti pada dibuat SOP juga boleh. Atau diuji coba ya, tambah diuji coba SOP. Ya, diuji coba. Nah, artinya nanti begitu sudah jadi ya dipakai, dicoba. Presentasikan di publik. Oke, Kirim boleh. aja. Oke, gitu. Sekarang di Fishbone lagi. Oke. Sekarang di apa materialnya? Apa materialnya? Belum adanya Pedoman dan minimnya stimulus bagi pegawai untuk buat konten. Usai kesadaran untuk mengontenkan. Belum adanya ya. Berarti belum adanya pedoman dan minimnya faktornya stimulus bagi pegawai untuk membuat konten. Terus materialnya apa? Material apa ya Pak? Iya, makanya belum adanya pedoman dan minimnya. Nah, terus dibuat pedoman. Tapi kalau dibuat pedoman nanti sama dengan metode kan, ini metode konten. Material. Ini kan kurang optimalnya media sosial sebagai sarana pelayanan KUA Mungkin. Belum adanya pedoman dan minimnya stimulus bagi pegawai untuk membuat konten. Ini metode ya. Materialnya itu barang, wujudnya apa itu, Mas? Apa coba? Ayo, teman-teman ada yang lain? Ada yang bisa bantu teman yang lain? Barang apa? Device yang kurang dimaksimalkan atau kurang mendukung, Pak. Apa? Perangkat. Gimana perangkat gimana? Perangkat yang kurang dioptimalkan dan atau kurang mendukung. Iya, artinya ini masalah, itu masalah. Lah, terus untuk mengatasi masalah itu apa? Diadakan apa? Karena ini kan belum adanya pedoman dan minimnya stimulus ya. Oke, baik. Sama seperti metode gitu, Pak. Ya kalau gitu, apakah mau diganti belum adanya material? Ya nggak apa-apa, ya, belum adanya material, belum adanya pedoman dan minimnya stimulus bagi pegawai untuk membuat konten. Ya, atau material. Apa materialnya? Bendanya apa untuk mengatasi masalah ini? Pemaksimalan apa? Gawai, Pak, smartphone untuk buat konten. Nah, pemaksimalan. Boleh ditulis gitu ya. Oke, Pemaksimalan. Nah, terus nanti langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya apa? Oke, nanti Bapak cari ya. Kemudian yang keempat, milieu. Anggapan media sosial tidak terlalu penting. Kondisi pegawai yang kurang update dengan teknologi, terutama media sosial. Nah, ini yang mana yang mau dipakai? Kondisi pegawai yang kurang update dengan teknologi. Oh. Apa milieunya? Lebih ke yang atas saja sih, Pak.
anggapan media sosial tidak terlalu penting. Ya, sosialisasi Iya, penggunaan media, jadi sosialisasi media sosial. sosialisasi pemanfaatan media sosial. Ya, sosialisasi pemanfaatan media sosial positif gitu ya. Artinya kita tidak hanya Baik, yang hura-hura, yang mungkin hanya lihat yang tidak ada artinya, hanya baca yang hoak, yang banyak ketawa-ketawa dan sebagainya. Oke, itu. Oke, nanti itu dibenahi ya. Baik, sekarang ke apa namanya bela negaranya apa, Pak? Oke, nah, cinta tanah air. Ini indikatornya diambil dari mana? Yang di sini, Pak. dari Dia- bahan PPT Oke, itu Pak. jadi mengambil indikator dari cinta tanah air ini ya. Nah, diambil Oke, satu-satu saja. Sadar ya, berbangsa dan bernegara juga diambil satu. Yang apa? Yang sesuai dengan core isu atau isu utama. Dan yang sesuai dengan tusi atau tugas pokok Bapak Ibu masing-masing. Baik, Pak Zayan, ada yang mau disampaikan? sudah Pak, itu Cukup saja. ya. Oke, silahkan stop screen. Silahkan yang lain, Bapak Ibu tampil. Silahkan ditampilkan nanti kalau salah kita benar kita diskusikan. Kalau Bapak Ibu benar nanti menginspirasi teman yang lain gitu loh maksudnya. Baik Bu Nur Muiz, ya silakan. Oke, ini Pak. Jadi Yes. ada 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen pernikahan atau katalog nikah secara digital di kantor urusan agama Plupo. Yang kedua adalah belum optimalnya sistem nomor surat masuk dan keluar secara digital untuk menunjang kinerja dan pelayanan cepat di kantor urusan agama Plupo. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan Canva dan media sosial untuk pengumuman kehendak nikah di kantor urusan agama Plupo. Yang keempat, belum optimalnya informasi pendaftaran untuk menikah di aplikasi Simkah secara mandiri melalui media sosial di kantor urusan agama Plupo. Yang kelima, belum adanya pemanfaatan digital untuk data calon pengantin saat pemeriksaan data catil dan bimbingan perkawinan di kantor urusan agama Plupo. Oke, terus sekarang di APKL, di analisis diambil 3, di USG-nya. Yang Bentar, Pak. 3, USG. Yang 3 Mas, di Bentar, ini agak sulit. Nah, ini Oke. untuk ISG-nya yang pertama setelah dari APKL tadi belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen pernikahan atau katalog nikah secara digital di kantor urusan agama Plupo. Yang kedua, belum optimalnya sistem nomor surat masuk dan keluar secara digital untuk menunjang kinerja dan pelayanan cepat di kantor urusan agama Plupo. Yang ketiga, belum optimalnya informasi pendaftaran untuk menikah di aplikasi Simkah secara mandiri melalui media sosial di kantor urusan agama Plupo. Oke, terus itu diambil 1 dan itu jadi core issue ya, yaitu Iya, Pak. dibaca core isunya. Core isunya belum optimalnya sistem nomor surat masuk dan keluar secara digital untuk menunjang kinerja dan pelayanan cepat di kantor urusan agama Plupo. Nah, terus yang core issue itu diletakkan di kepala ikan ya, di fishbowl-nya. Nah, belum optimalnya sistem nomor surat masuk dan keluar secara digital untuk menunjang kinerja dan pelayanan cepat di kantor urusan agama Plupo. Nah, itu kemudian ini kan efek atau akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa? 4M ini, material, main, milieu, metode. Sekarang dimulai dari mana dulu? Dari material. Main dulu, Pak. Oh, silakan Oke, main. material. Silakan, Yang silakan ya. Di main ini ada 2 durikan. Yang pertama adalah DM belum familiar dengan nomor surat, digitalisasi nomor surat. Yang yang kedua adalah kurang pahamnya mengenai bidang IT, Pak. Terus nanti solusinya, gagasan idenya apa, Bapak? Di metriknya. Nah, oke. Konsultasi perencanaan. Yang memilih membuat media digitalisasi itu, Pak.
Yang mana? Nomor Yang berapa nomor ini? 3. Nomor 3. Uji coba membuat media digitalisasi nomor urut. Kalau Nomor membuat surat. media itu bukan main itu. Main itu mengatasi masalah manusianya. Apa? Kembali ke ikan. Nah, itu SDM belum familiar dengan digitalisasi nomor surat. Ya, Pak. Kurang Di pahamnya iya, Pak. apa? Di sosialisasi media Kalau digitalisasi, Pak. sosialisasi media digitalisasi kepada rekan kerja, oke. Nah, sosialisasi media digitalisasi kepada rekan kerja. Bahasanya apa supaya nanti bisa, no? Apa kalau teman sebaya itu apa, Mas, namanya? Enggak, maksudnya Rekan kerja itu, Pak. kita untuk melatih teman-teman sekerja kita, sekantor kita itu apa? Sebaya. Tutor sebaya, ya Pak ya. Betul ya, tutor sebaya boleh Iya. diadakan. Sosialisasi media ini diganti dengan tutor sebaya dalam diadakan tutor Oke, Pak. sebaya dalam penguasaan media digital. Itu ya. Nah, tulis saya dicatat Oke. ya. Kemudian prosedur Oke. langkah-langkahnya Oke. apa? Langkahnya apa? Hah? Menyusun prosedur digitalisasi nomor surat itu, Oh, Pak. bukan. Ya Iya, bolehlah Pak. gitu ya. Menyusun prosedur dikasih nomor surat. Memilih metode Nah, ini metode ini sosialisasi nggak Mas Hadi Jangan? Kan kita rubah. Kalau Oke. kita rubah dengan apa tadi, Bu? Tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya gitu kan. Tutor Oke. sebaya ya mungkin diadakan kesepakatan hari berlatih, kemudian ya. Kemudian oke yang ke atas sekarang. Kemennya apa ke yang kedua, ke fishbone-nya. Fishbone, Mas, ikannya, ikan. Lagi, Pak. Untuk Materi. materialnya, Nah, nomor surat pertama masih menggunakan tulisan tangan hingga masih rawan hilang. Lalu yang kedua, dokumen masih menggunakan buku sehingga rawan hilang. terus solusinya apa? Dari yang membuat media digitalisasi nomor surat itu, Pak. Oke, langkah-langkahnya apa? Menyusun strategi isi fitur dalam media digital, contohnya di dalam survei nanti, terus merancang tampilan isi media digitalnya, menyusun alur penggunaan, dan membuat fitur mudah akses untuk semua rekan kerja. Oke. Oh, ini jadi kan ya, jadi langsung mengambil, berarti gini, melihat ini berarti jenengan itu coba lihat ke fishbone. Pertanyaannya jadi dibalik. Kalau melihat gagasan yang jenengan berikan itu, berarti dari 4 ini mana yang paling dominan, yang menjadikan core issue, yang menjadikan akibat Di Mileo itu, Pak. di Melio. Di Mileo ini. Jadi karena Melionya ditakutkan penyalahgunaan itu atau minimnya kesadaran pentingnya melakukan digitalisasi. Yang jelas ditakutkannya, Pak. Lalu dibuat untuk digitalisasi gitu, Pak. Oh, jadi ketakutan nanti itu jadi penyalahgunaan nomor surat Iya, masuk dan surat keluar ya. Iya. Oke. Jadi nanti langsung ke situ ya. Jadi, oh ya baiklah kalau begitu yang jenengan pakai boleh itu. Yang jadi metriknya dilanjutkan aja. Iya, Pak. Oke, berarti ini langsung kepada dari 4 ini yang paling dominan menyebabkan munculnya core issue itu yang mana? Itu karena miliunya. Oke. Sekarang ke bela negaranya, Pak. Bela negara di bawahnya. Bentar, Pak. Ini nge-lag, Pak. Bentar, Pak. Oh ya. Ya. Bentar saya share screen ulang, Pak. Oke. Terus paling bawah. Ini, Pak. Oke, dan ini indikatornya ambil dari PPT ya, bukan bikin sendiri kan? Iya, Pak. Ya sudah. Pokoknya
nilai-nilai bela negara ini masing-masing ambil satu indikator saja dan disesuaikan dengan core isu dan tugas dan fungsi Bapak. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Nur Muiz? Sudah Pak untuk terkait ini Cukup? cukup Pak insya Allah. Oke, silakan di stop Ini Pak, screen. terima kasih. Sekarang mungkin silakan Bapak atau Ibu lagi yang mau tampil. Pak, mohon izin Pak. Silakan, mari. Oke. Pak Mahfud ya. Iya Pak. Sudah kelihatan Pak? Belum. Oke. Dibesarkan dikit bisa Pak? Iya, udah dibaca sekarang. Ya, dibaca Pak. Pak, untuk Oke, dibaca. isu yang ada di Satker saya yaitu yang pertama belum tersedianya layanan pengumuman kehendak nikah berbasis media digital. Yang kedua banyaknya pernikahan usia dini kurang dari 19 tahun. Yang nomor 3 banyaknya pendaftaran nikah kurang dari 10 hari jam kerja. Yang keempat kurangnya fasilitas penunjang dalam pelayanan di AKUA. Yang kelima banyak terjadi kekurangan dan kesalahan bekas dari calon pengantin ketika pendaftaran nikah. Dari kelima isu tersebut, saya mengambil untuk yang di isu USG ini ada 3 Pak. Yang pertama banyaknya pernikahan usia dini kurang dari 19 tahun. Ini menempati ranking pertama. Yang kedua banyak terjadi kekurangan dan kesalahan berkas dari Jatin ketika pendaftaran nikah berada di ranking kedua. Yang ketiga banyaknya pendaftaran nikah kurang dari 10 hari jam kerja ini berada di ranking ketiga. Jadi berdasarkan analisis isu tersebut, maka isu utama yang perlu diselesaikan adalah banyaknya pernikahan usia dini kurang dari 19 tahun. Oke, lanjut. Di Facebooknya banyaknya pernikahan dini usia dini kurang dari 19 tahun. Penyebabnya apa, Pak? Dari segi mainnya Pak, rendahnya kesadaran dampak yang akan terjadi. Lalu kurang pengetahuan reproduksi dan tekanan orang tua atau lingkungan. Oke, terus dari main itu apa solusi atau gagasan ide Bapak? Yang mana yang dipakai? Yang saya pakai yaitu terkait rendahnya kesadaran dampak yang akan terjadi, Pak. Oke, terus apa gagasan idenya dengan? Melakukan sosialisasi atau edukasi bahaya pernikahan dini, Pak. Nomor berapa itu? Nomor 5, Pak. Sosialisasi dan edukasi bahaya pernikahan dini. Oke, menyiapkan materi sosialisasi, menentukan jadwal. Nah, seperti ini Pak, Bapak Ibu ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Simak seperti ini contohnya. Masalahnya adalah mainnya. Terus solusinya diadakan sosialisasi dan edukasi bahaya pernikahan dini. Langkahnya apa? Untuk bisa menjalankan sosialisasi dan edukasi bahaya pernikahan dini, apa yang harus dilakukan? Pertama, langkahnya menyiapkan materi sosialisasi. B. Menentukan jadwal sosialisasi. C. Melaksanakan kegiatan sosialisasi. D. Konseling remaja dan orang tua. E. Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, terus sekarang dilihat ke fishbone-nya lagi. Fishbone-nya apa? Fishbone-nya lagi panggil. Iya. Nah, fishbone-nya tadi kan baru manusianya, sekarang materialnya. Materialnya budaya mendukung nikah dini dan tekanan sosial lingkungan, Pak. Itu materialnya. Iya, Pak. Ya, diambil yang mana itu? Tekanan sosial lingkungan, Pak. Oke, sekarang solusinya apa? Solusinya adalah pendekatan tokoh agama atau adat dan masyarakat. Oke, langkahnya apa? Pertama, Langkah yang saya ambil yaitu yang pertama berdialog dengan tokoh agama setempat.
Yang Terus, kedua, berkoordinasi dengan tokoh dan masyarakat. oke, Yang ketiga, membuat kajian terkait bahaya pernikahan dini. oke, Yang kelima, mengajak tokoh agama dan adat untuk oke. ikut Nah, serta menyuarakan pencegahan. sip. Ya, oke. Sekarang ke Fishbone lagi. Lihat metodenya seperti apa. Oke, Metodenya adalah edukasi sekolah atau masyarakat terbatas oke. Terus, dan sosialisasi kurang efektif program pencegahan lemak. nah terus yang diambil yang mana itu? Edukasi sekolah, Pak. Edukasi sekolah. Jadi Oke. edukasi sekolah masyarakat terbatas. Oke, terus apa solusinya? Sos untuk solusinya yaitu sama, Pak, sosialisasi, Pak. Yang mana? Yang kelima, Pak. Kok bisa? Nah, itu kan metode Oke. sosialisasi. Sosialisasi tadi kan katanya manusianya. Oke. Nah, terus kalau harus sekarang metodenya Dengan kampanye itu, Pak. digital dan media. Itu Yang keempat, kampanye Pak. bukan oke. Oh, oke. Yang ketiga, Pak. Ketiga. Nah, Oke. ini kan kampanye digital kan Oke. dan Metode media. tiga. Langkahnya apa itu? Langkah-langkahnya. Langkahnya yang pertama menyusun strategi isi kampanye pada media digital. Oke. Yang kedua, konten edukasi bahaya pernikahan dini. Yang ketiga, menggunakan media sosial dan kampanye kreatif melalui pembuatan poster, video, konten digital untuk menyebarkan pesan. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang miliunya apa? Jamil Yuna, tekanan agar segera menikah demi menjaga nama baik kekhawatiran orang tua akibat pergaulan bebas. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, minim media edukasi tentang bahaya nikah dini. Terus yang diambil yang mana? Yang diambil untuk langkah-langkahnya adalah penguatan aturan dan kebijakan, Pak. Oke, penguatan ya. Oke. Langkahnya apa? Langkahnya yaitu yang pertama, sosialisasi undang-undang perkawinan usia minimal 19 tahun Oke. untuk pendaftaran dan nikah. Yang Oke. kedua, menolak pendaftaran nikah kurang dari usia 19 tahun jika tidak ada dispensasi dari pengadilan. Yang ketiga, melakukan bimbingan dan membuka ruang konsultasi. Oke. Nah, oke. Sekarang agendanya di bela negara. Ini, Pak. Ini indikatornya diambil dari Dari PowerPoint. template, Pak. Ini dari template, Pak. Oke ya, tidak bikin sendiri ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Ada yang disampaikan Pak Mahfud? Mungkin cukup, Pak, ini. Cukup ya. Baik. Oke. Baik, Pak. Bapak Ibu, sekarang silakan di Oke, stop terima screen. kasih, Pak. Oke. Oke, kira-kira seperti punya Pak Mahfud itu ya Bapak Ibu ya. Jadi fishbone itu isinya kan dua hal. Di kepala ikan itu namanya efek, akibat, itu merupakan perasan dari 5 yang dianalisis dengan APKL, diambil 3, dianalisis dengan USG, kemudian dianalisis ambil 1, dan 1 itulah yang dikatakan core issue atau isu utama. Nah, itu kita letakkan di kepala ikan. Nah, di kepala ikan itu efek ya, akibat ya. Yang core issue itu akibat ya, akibat. Akibat itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Empat hal yang kita bikin singkatan atau akronim 4M, yaitu man, material, metode, dan value. Nah, keempat penyebab itu kita cari penyebabnya apa. Kalau dalam satu duri misalnya di man itu ada lebih dari satu duri ya kita gabung kalau bisa, kalau enggak ya kita ambil duri yang paling dominan yang mana. Nah, itu penyebab itu kita cari solusinya, kita cari gagasan ide kita apa untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika gagasan idenya untuk mengatasi masalah sudah ketemu, kemudian kita cari langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menjalankan ide itu seperti apa. Kan gitu ya. Nah, oke. Masih ada yang mau tampil? Mohon izin Bapak. Silakan. Tadi saya terpental lama, izin Oke. menampilkan Bapak. Boleh, Ya, saya. silakan. Oke. Silakan.
Silakan dibaca, dibaca Pak. Isunya, isu sudah dibaca saja Pak, sudah kelihatan ya. Isu pertama dibaca. Sudah, langsung dibaca saja Pak. Ada dibaca. Dibaca Pak. Halo. Oh, mohon maaf untuk Mas Imit. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana di Man Kendal. Dan yang kedua, adanya indikasi perundungan atau bullying. Tiga, intensitas penggunaan HP atau gadget terhadap penurunan aktivitas fisik dan kebugaran jasmani siswa di Man Kendal. Dan yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan di Man Kendal. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran dalam memelihara kebersihan dan kerapian yang ada di Man Kendal. Oke, saya komentari ya Pak ya. Oke, Pertama, siap. yang nomor satu, kurangnya sarana dan prasarana di Man Kendal. Itu sarana prasarana apa Pak? Contohnya. Ini jadi saya kemarin kan pas ini berawal dari pertama kali saya mengajar, saya mengatas untuk kebugaran jasmani untuk anak-anak, Pak. Bapak. Enggak, kurangnya Ternyata itu sarana dan prasarana itu sarana prasarana apa? sarana dan prasarana olahraga. Contohnya. Contoh untuk alat-alat yang minimnya alat-alat seperti untuk pull up, untuk sarana dan tes kebugaran jasmani, Pak. Ya, artinya itu beli kan Pak? Iya. Nah, duitnya sopo. Yang ini yang saya Nah, nomor 3, Pak, enggak untuk yang gini. isu. Makanya pertanyaannya kan nanti ke situ. Nanti Oke. meskipun itu akan di-cancel, akan dibuang, tetapi ketika muncul semacam itu akan dipertanyakan oleh penguji. Loh, Anda masukkan itu, terus nanti kalau misalnya itu jadi core issue, terus jadi angkat, jadi masalah, uangnya siapa? Maka pesannya kan 3 hal tadi ya. Pertama, Bapak Ibu punya kompetensi, punya ilmu, punya pengetahuan tentang isu yang diangkat. Yang kedua, untuk melakukan atau mengangkat core isu itu menjadi rancangan aktualisasi harus diperhitungkan waktunya. Waktunya itu berapa? 1 bulan, kurang lebih hanya 36 hari. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan laporan itu hanya 1 bulan. Kalau itu nanti waktunya panjang, nggak cukup, jangan diambil. Yang ketiga, pertimbangkan masalah biaya. Kalau biayanya nggak ada, jangan dipaksakan. Nah, nanti kalau pengadaan misalnya beli bola, beli net, beli lapangan, atau bikin lapangan badminton misalnya, atau mau membeli alat-alat fitness dan sebagainya, nah itu uangnya siapa Pak Kepala? Nah itu kan program Anda, maka yang membiayai Anda sendiri. Ya, kan masalah, berarti nggak bisa dijalankan kan rencana aktualisasinya, itu ya. Nah oleh karena itu hal yang semacam ini coba dihindari ya, karena kecuali kalau Bapak punya uangnya untuk membeli itu ya silahkan. Kan gitu ya. Siap, siap. Nah nanti dicari yang lain, nah jangan yang itu. Iya. Kan Bapak kemarin mengidentifikasi masalah itu banyak, tidak hanya 5. Yang kedua, adanya indikasi perundungan Perundungan. atau bullying. Ya. Kemudian intensitas penggunaan HP, gadget terhadap penurunan aktivitas fisik dan kebugaran jasmani siswa di Man Kendal. Untuk mengangkat isu, buat isu itu misalnya dengan pernyataan negatif. Nah sekarang intensitas itu maksudnya rendahnya penggunaan atau tingginya penggunaan HP. Tingginya penggunaan. Nah kalau gitu intensitasnya diganti, tingginya penggunaan HP gadget terhadap yang menyebabkan tingginya penggunaan HP yang menyebabkan, terhadapnya diganti yang menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan kebugaran jasmani. Oke. Terus yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan di Man Kendal. 4, kurangnya kesadaran dalam memelihara. Oke, sekarang diambil 3. Nanti nomor 3, nomor 1 ya. Oke, terus. Oke, intensitas itu diganti Pak. berarti Ya, saya ganti ya. di copy ya. Copy.
Copy semua aja Pak, biar nanti pas, nggak ada yang rubah. Nah, nah gitu kan aman. Sip. Oke. Nah, itu ya. Oke, sekarang fishbone-nya itu ya, apa namanya, core Ya, isunya itu, nomor 1 itu. ya. Bawa ke ikannya Pak, ke fishbone-nya. Nah, itu diganti Pak, di copy paste sini lagi. Tadi kan sudah. Oke, tingginya V. Ya, terus sekarang penyebabnya ada 4, main, material, value, dan methods. Kita dari mana mau dilihat? Mainnya dulu. Dari main dulu aja. Oke, main atau siswanya ya. Itu ada Ya, 3. Berarti yang mau itu 3 itu mau diambil 1 atau mau digabung? Siswa lebih tertarik mungkin bermain. 1 Pak, yang atas. Oke, siswa lebih tertarik bermain HP daripada aktivitas fisik. Nah, terus solusinya apa? Gagasan idenya. Coba lihat di metriknya. Yang mana ini? Dari 4 ini yang mewakili main yang mana ya? Mungkin Edukasi pentingnya atau pengaturan penggunaan HP, screen time itu ya. ya, Nah, screen time ini ya. Langkah-langkahnya apa? Membatasi penggunaan HP pada saat sekolah dan jam pelajaran. Membatasi akses WiFi di sekolah saat pelajaran. Orang tua ikut mengawasi penggunaan HP. Ketika meminta orang tua untuk mengawasi itu bagaimana? mungkin lewat grup WA, Oh, grup lewat kali ya. grup WA ya. Oke, Ya. bisa ya. Baik, sekarang yang nomor 1 ini mewakili apa, Pak? Yang ini lah Pak. Nah, Guru, guru PJOK selalu memberi motivasi enggak, di setiap yang pembelajaran. gagasan kegiatannya Oke, oke. atau dilihat dulu fishbone-nya ada. Ya. Sebenarnya dilihat sekarang materialnya dari 3 ini yang diambil yang mana? Dari 3 Yang teori itu yang yang diambil 2 yang mungkin. nomor 2, Ya, aplikasi aplikasi game game dan medsos. yang menarik perhatian. Aplikasi game maksudnya aplikasi game apa? Dibuat Game online. ya, artinya dibuat atau membuat atau apa? Oh, aplikasi game dan medsos yang menarik minat perhatian. Menarik perhatian. Ini masalah ya. Artinya nanti anak jadi kecanduan main game gitu ya. Betul. Oke, terus solusinya apa? Solusinya metodenya ini. Enggak, bukan ke sana. Nanti solusinya, gagasannya itu di metriknya di bawah itu, Pak. Lihat di metriknya, Pak. Nah, mana itu? Dari 4 itu mana yang untuk mengatasi mereka kecanduan? Ya, ini yang 2 ini. Pengaturan penggunaan, nah sama lagi. Ya. Ini mungkin pengaturan penggunaan HP di sekolah. Pengaturan penggunaan HP di sekolah. Screen time sama. Iya. Sama ya ini. Ini sama gitu. Sama. Ya. Jadi kembali ke fishbone ya, Pak. Iya. Jadi gini Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Simak ya. Ini akibat. Di kepala ikannya akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya 4M ini. Nah, 4M ini kemudian Bapak Ibu cari. Masing-masing dari main itu penyebabnya apa. Kemudian materialnya itu penyebabnya apa. Yang paling dominan. Kemudian yang dari media itu penyebabnya apa. Yang dari metode itu penyebabnya apa. Nah, nanti penyebab-penyebab ini Bapak Ibu carikan gagasannya untuk mengatasi penyebab itu. Nah, kalau sudah ketemu penyebabnya apa, kemudian langkah untuk bisa menjalankan penyebab itu apa? Ya, maaf. Langkah untuk bisa menjalankan gagasan itu apa? Kan ini setelah ketemu penyebabnya itu kemudian dicari gagasan idenya. Gagasan ide itu untuk mengatasi masalah ini. Nah, setelah ketemu gagasan idenya, dicari langkah-langkahnya untuk bisa menjalankan gagasan ide itu. Misalnya,
gagasannya untuk melatih atau diadakan workshop, ya diadakan workshop. Maka langkah-langkah untuk workshop itu apa? Pertama, misalnya dibentuk panitia. Dua, diidentifikasi SDM siapa yang akan diajukan untuk ikut workshop. Yang ketiga, dilaksanakan diundang narasumber. Keempat, dilaksanakan workshop. Kelima, dilakukan evaluasi. Jadi langkah-langkah untuk pelaksanaan workshop itu seperti apa? Nah gitu ya. Misalnya nanti seperti yang tadi, di, eh, tidak adanya SOP, ya, dibuat SOP. Langkah-langkah buat SOP apa? A misalnya dibuat apa kumpulkan referensi. B dibuat draft SOP. C dibuat SOP. D diuji coba SOP. E evaluasi. Misalnya seperti itu. Nah, demikian pun nanti untuk apa namanya milieu maupun metodenya. Jadi keempat penyebab ini secara dicari sebab penyebab utamanya apa, penyebabnya apa itu, penyebab utamanya apa itu dicarikan solusinya atau gagasan idenya. Nah, untuk bisa menjalankan gagasan ide itu langkah-langkahnya apa saja. Oke, Pak. Kemudian sekarang di bela negaranya. Bela negaranya. Nah, ini indikatornya terlalu banyak kan? Cinta tanah air ini kan, ini indikator bikin sendiri atau ambil dari PowerPoint? Ini ambil sendiri di ya PowerPoint. cari-cari ini Pak, cari-cari literatur literasi di Gini, cinta tanah air ini nanti indikatornya diambil di PowerPoint aja Pak, yang di materi itu, ya, yang di PowerPoint atau di modul kan sudah ada. Nah, nilai-nilai bela negara cinta tanah air itu indikatornya ada 6. Sadar berbangsa dan bernegara itu indikatornya ada 5. Yang 3, 4, 5 ini masing-masing juga ada 5 indikatornya. Nah, diambil satu saja indikatornya masing-masing. Cinta tanah air ambil satu indikator. Sadar berbangsa dan bernegara ambil satu indikator. Sampai nomor 5. Nah, yang diambil itu indikator yang sesuai dengan core issue atau isu utama. Dan tugas utama Bapak Ibu. Tugas fungsi utama Bapak Ibu. Begitu Pak Wijaya. Siap Pak. Ada yang Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik, Oke. saya kira kita hari ini sampai itu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan di, dilihat, kemudian diperbaiki, direvisi ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Hasil revisinya nanti di laptop Bapak Ibu saja, nggak usah di-upload ulang ya. Ya sudah di-upload biarkan aja. Baik, kalau tidak ada, saya kira. Mohon izin, Pak. Oh, silakan. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak, bertanya. Tadi kan seperti yang Bapak sampaikan, untuk yang gagasan idenya itu berarti menyesuaikan penyebab-penyebab yang ada di Duri 4M tadi. Iya. Berarti minimal gagasan idenya ada 4 begitu ya, Pak? Ya, nanti kalau mau dibikin 5 karena ada tuntutan 5, ya tambah aja evaluasi gitu misalnya. Tapi kalau misalkan salah satu dari 4M-nya tidak ada gagasan idenya seperti apa, Pak? Loh, Atau harus ya harus ada? ada dong, harus ada. Oh. Kalau itu masalah kok. Kan itu sumber masalah itu. 4M itu kan sumber masalah sehingga muncul di core isu itu. Maka karena ini sumber masalah harus dicarikan solusi, gagasan idenya apa untuk mengatasi masalah itu loh. Kalau nggak diatasi berarti di kepala ikannya itu tetap nggak ada penyelesaian itu. Ya kan gitu Tapi ya. kalau misalkan solusinya overlapping, Pak, misalkan di metode sama materialnya ternyata solusinya sejenis atau sama begitu, Pak? Ya, metode itu kan cara. Material itu kan bendanya. Tidak ada buku lah, sekarang diadakan buku. Nah, kemudian metodenya misalnya metodenya dengan apa misalnya? Metode apakah melihat di internet kan gitu ya, kan gitu misalnya seperti itu. Jadi dan itu nanti bisa jadi tidak harus material seperti 4M itu ya. Nanti kalau ternyata faktanya menunjukkan tidak harus M itu adalah milieu, tetapi mesin misalnya boleh nggak Bu? Karena Facebook itu apa namanya? Fishbone itu kalau Ibu Bapak buka referensinya kan tidak hanya 4 itu. Ada yang 3 duri, ada yang 4 duri, 5 duri, bahkan ada yang 7 duri gitu ya, tergantung skop atau luas lebar sempitnya masalahnya diangkat itu.
Oh, Gitu ya. berarti yang durinya juga bisa menyesuaikan nggak, Pak? Sesuai Bisa, artinya instruksi. duri Oh, itu bisa sedikit, bahkan ya di masing-masing duri utama, misalnya kan dari men, itu bisa durinya hanya satu, bisa durinya dua, tiga, empat. Di material bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima gitu ya. Nah, kalau banyak duri kecilnya itu kan pilihannya apakah digabung atau diambil salah satu yang dominan dari bagian duri-duri kecil di men misalnya. Diambil duri-duri yang dominan di dalam duri-duri yang ada di metode misalnya. Begitu, Bu. Gitu ya. ya, Pak. Siap, Pak. Baik, Eh, terima kasih banyak, ya. Pak. Ibu Bapak agak bingung nggak apa-apa, ini masih awal. Nanti kalau sudah semakin ke sana nanti semakin semakin terbuka. Karena nanti kan masuk agenda 2 kan semakin diperjelas, masuk agenda 3 demikian. Sampai nanti akhirnya ketika Bapak Ibu masuk di agenda 4, itu Bapak Ibu sudah punya bekal banyak nanti yang penting. Dan ini hanya jalan ya, ini jalan. Artinya nanti yang penting itu nanti Bapak Ibu begitu sudah selesai agenda 1, 2, 3, ini saling berkaitan. Nanti masuk di agenda 4 itu nanti Bapak Ibu akan dituntun membuat rancangan aktualisasi RA. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik, nggak usah bingung ketika ini masih agak agak sedikit meraba-raba nggak masalah. Nanti semakin ke sana semakin Bapak Ibu punya gambaran. Ini hanya jalan bagian dari menuju ke rancangan aktualisasi. Gitu ya? Ya, oke. Baik, kalau gitu nanti direvisi, kemudian itu nanti revisinya itu di laptop Bapak Ibu saja. Nanti akan dikembangkan di agenda 2 dan agenda 3 ya. Nanti akan dibawa terus ke sana. Akan berkaitan antara agenda 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di situ ya. Mari kita akhiri sesi sore ini dengan baca hamdalah dan bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kalau Bapak Ibu Terima mau kasih, Pak. diskusi Terima dengan kasih ya, Pak. teman-temannya, silakan. Iya. Terima kasih ya. Oke.